Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Halo teman-teman, di sini saya dari perwakilan kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sistem informasi yang ada di PT Amerta Indah Otsuka. Latar belakang dari PT Amerta Indah Otsuka ini yaitu suatu perusahaan yang tidak membuat produk sesuai dengan keinginan pasar, tapi perusahaan ini membuat produk sesuai dengan riset-riset ilmiah lalu dipasarkan kepada khalayak ramai. Produk dari PT Amerta Indah Otsuka ini yaitu yang terdiri dari Pocari Sweat, lalu ada Soy Joy, lalu ada Ion Water, dan kemudian ada Vibe Mini. Sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan ini mengacu pada metodologi instrumental yang memiliki ilmiah tanpa meliputi. Yang pertama adalah communication, yang kedua adalah planning, yang ketiga adalah modeling, lalu ada instruction, lalu ada development. Yang pertama yaitu ada communication, yaitu komunikasi dengan stakeholder. Jadi komunikasi dengan pemangku perusahaan, dan itu sangat penting dilakukan dalam suatu perusahaan karena itu merupakan tombak utama dari perusahaan yang akan maju besar. Lalu yang kedua ada planning, yaitu perencanaan. Jadi di dalam suatu perusahaan kita harus merencanakan, seperti halnya dengan PT Amerta Indah Otsuka merencanakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai wadah untuk memasarkan suatu barang yang ada di perusahaan mereka. Lalu yang ketiga tadi ada modeling, perencanaan, dan desain sistem. Jadi di suatu perusahaan harus ada perencanaan dan desain sistem untuk mengoperasikan suatu produk agar bisa dipasarkan di khalayak ramai, dan juga agar produk tersebut tertarik dan diminati oleh khalayak ramai, seperti halnya sekarang bahwa produk-produk PT Amerta Indah Otsuka sudah melesat di berbagai negara dan juga di Indonesia tentunya. Lalu ada construction atau pembentukan model, seperti halnya yang ketiga modeling, yaitu construction sangat penting untuk memberikan bentuk model agar bisa dipasarkan di khalayak ramai. Dan seperti sekarang bahwasanya bentuk model dari produk PT Amerta Indah Otsuka itu sangat diminati oleh khalayak ramai. Lalu ada development, yaitu penyerahan sistem, seperti halnya suatu barang yang sudah didesain akan diserahkan oleh atasan. Dan hal ini juga dilakukan oleh PT Amerta Indah Otsuka untuk memberikan persetujuan dari atasan lalu diberikan ke pasaran. Lalu di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari PT Amerta Indah Otsuka. Di sini ada 3 cara kerja. Yang pertama ada finansial, non-finansial, dan keuangan. Kerja non-finansial merupakan respon terhadap masalah-masalah yang ada di dalam perusahaan, dan cara mengatasinya yaitu dengan cara menggunakan data-data yang sederhana. Contoh dari data-data yang sederhana tadi yaitu yang pertama ada kehadiran pegawai, yang kedua ada presentasi kerja, terus yang ketiga ada kualitas produk, yang keempat ada pengembangan perusahaan, dan yang selanjutnya bisa di lingkungan kerja yang bisa kita awasi melalui dengan pengawas kerja. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan yang ada di PT Amerta Indah Otsuka. Yang pertama ada strength, yaitu yang pertama ada kondisi finansial yang terus meningkat setiap tahunnya. Lalu ada kapasitas produk yang besar di atas 100 juta liter per tahunnya. Dan juga ada distribution channel yang telah terbangun sejak 1990-an, dan ada loyalitas konsumen melalui transfer dan edukasi konsumen sejak 1990-an. Lalu ada established relationship dengan event-event olahraga internasional. Lalu yang selanjutnya ada opportunities. Yang pertama, pasar masih dalam tahap growth sehingga potensi masih terbuka lebar. Lalu ada inovasi produk dari minuman isotonik yang hanya bersifat instrumental sehingga masih terbuka kesempatan untuk pengembangan produk baru. Dan ada persepsi masyarakat bahwa Pocari Sweat memiliki kemampuan medis untuk membantu proses penyembuhan. Dan selanjutnya ada kekurangan dari PT Amerta Indah Otsuka, yaitu kurangnya pemahaman produk dari distributor channel, khususnya tradisional channel, yang umumnya menaruh Pocari Sweat sejajar dengan minuman-minuman energi, bahkan minuman ringan.
harga produk yang lebih tinggi dibandingkan kompetitor lainnya hanya memiliki satu rasa. Lalu ada barriers to entry yang rendah dan akses bahan baku yang mudah dan relatif murah. Lalu ada kompetitor dari perusahaan industri sejenis dengan jalur industri matang. Jadi konsumen itu semakin mudah untuk melakukan switching. Lalu ada isu kesehatan konsumsi di mana isotonik jangka panjang itu terkait dengan isu bahan alami dan bahan pengawet. Jadi ada suatu isu yang mengisukan bahwa minuman isotonik itu memiliki bahan pengawet yang sangat tinggi, jadi tidak baik buat kesehatan. PT Otsuka di Indonesia memiliki kantor pusat yang berada di Jakarta. Jumlah total tenaga kerja yang dimiliki oleh PT Otsuka adalah 648 orang, di mana 560 orang adalah tenaga kerja tetap dan 88 orang adalah tenaga kerja tidak tetap. Kehadiran di dalam rekap atau membuat hasil presensi adalah tugas dari seorang area manager. Area manager akan tetap merekap absensi setiap bulan para pegawainya dan hasil rekapan tersebut akan dikirimkan ke regional manager. Lalu untuk cuti dan izin meninggalkan pekerjaan tunjangan mewakili masalah biaya yang serupa dengan pembayaran bonus. Ketika seorang karyawan berhak untuk mengambil cuti selama 2 minggu dengan tetap dibayar, tunjangan cuti diakural selama 5 minggu pada masa produktif, seperti pada gambar yang sudah tersedia di dalam video ini, di mana pimpinan perusahaan dapat menentukan jadwal cuti bersama sepanjang tidak melebihi 6 hari kerja. Berdasarkan persetujuan atasan dan pimpinan perusahaan, cuti tahunan karyawan dapat ditunda sampai dengan bulan Desember berikutnya. Untuk permohonan pengambilan cuti dilakukan sekurang-kurangnya 14 hari sebelumnya, kecuali untuk hal-hal yang bersifat mendadak sepanjang mendapatkan persetujuan dari atasan dan pimpinan perusahaan. Tambahan cuti tahunan diberikan kepada karyawan dengan masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun terus-menerus, yaitu sebagai pada gambar berikut yang sudah saya tampilkan di video. Jadi, atasan atau pimpinan berusaha berhak untuk menunda cuti tahunan yang diajukan karyawan berdasarkan pertimbangan kondisi dan kepentingan perusahaan. Pada gambar yang sudah saya tampilkan, sudah dijelaskan bahwa masa kerja karyawan yaitu 10 tahun sampai dengan 19 tahun, tambahan cuti yang didapatkan oleh karyawan yang sudah bekerja selama 10 tahun sampai dengan 19 tahun yaitu 1 hari kerja. Lalu pada 20 tahun dan selebihnya itu juga mendapatkan 1 hari kerja untuk tambahan cuti. Jadi, kompensasi dalam suatu perusahaan memberikan upah sudah selayaknya diberikan kepada karyawannya. Namun, PT Otsuka membagi 2 macam kompensasi, yaitu kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung merupakan kompensasi manajemen yang berupa upah atau gaji atau intensif. Lalu ada kompensasi tidak langsung, yaitu dapat berupa tunjangan atau jaminan keamanan dan kesehatan, dan untuk prestasi kerja untuk menilai prestasi kerja karyawan setiap bulan di PT Otsuka. Melihat target atau kinerja yang dilakukan oleh karyawan melalui sales penjualan. Setiap bulan akan dilakukan rekap target untuk membandingkan pencapaian bulan sekarang dan bulan ini. Berikut ini adalah target penjualan PT Otsuka di Indonesia dan target pencapaian karyawannya. Seperti yang sudah saya tampilkan di gambar ini, PT Otsuka yaitu menargetkan setiap produk atau bisa disebut produk-produk yang sudah saya tampilkan ini seperti Meptin tablet, Meptin mini, Meptin syrup dan lain-lainnya. Itu ada price, lalu ada unit, value, lalu ada unit dan value kembali. Jadi kehadiran sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting bagi perusahaan karena sumber daya manusia merupakan penggerak utama perusahaan. Maka sudah seharusnya perusahaan memperhatikan sumber daya manusia, terutama pada masalah motivasi, kepuasan kerja, keterlibatan kerja, atau penempatan kerja. Dan
sehingga pengelolaan sumber daya manusia dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan. Kehadiran pegawai atau presensi adalah kegiatan pegawai di kantor setiap hari dan harus dilakukan pada waktu datang dan pulang. Dalam satu periode, untuk tunjangan pengabdian akan dibayarkan apabila jumlah kehadiran melebihi 70% dari jumlah jam wajib. PT Otsuka di Indonesia memberikan tanggung jawab kepada pegawainya untuk selalu melakukan presensi pada customer, sidik jari pada saat datang dan pulang setiap hari kerja. Lalu ada prestasi kerja. Indikator dalam prestasi kerja yaitu mutu pekerjaan, kejujuran, inisiatif, kehadiran, sikap, kerjasama, pengetahuan, tanggung jawab, dan pemanfaatan waktu kerja. PT Otsuka sendiri mengukur melalui prestasi kerja pegawainya dengan satu, hasil kerja. Jadi hasil kerja yaitu tingkat kualitas maupun kuantitas yang telah diberikan oleh karyawan sejauh mana untuk pengawasan yang sudah dilakukan oleh pengawas pada PT Otsuka. Lalu yang kedua ada pengetahuan kerja. Jadi sejauh mana karyawan mengetahui tentang pekerjaan yang sudah diberikan oleh PT Otsuka, atau juga sejauh mana karyawan sudah mengetahui produk-produk yang akan dipasarkan di pasaran dari PT Otsuka itu sendiri. Lalu yang ketiga ada inisiatif, yaitu tingkat inisiatif selama menjalankan tugas pekerjaan, khususnya dalam hal penanganan masalah yang timbul apabila ada customer yang tidak sesuai ataupun tidak cocok dengan apa yang sudah kalian berikan atau karyawan berikan. Lalu yang keempat ada kecakapan mental, yaitu tingkat kemampuan dan kecepatan dalam menerima instruksi kerja dan menyesuaikan dengan cara kerja serta situasi yang ada. Lalu ada sikap. Jadi tingkat semangat kerja serta sikap positif vibes dalam melaksanakan tugas pekerjaan itu juga dinilai di dalam PT Otsuka. Lalu ada disiplin waktu, yaitu tingkat ketepatan waktu dan tingkat kehadiran kualitas produk. Lalu juga ada tingkat kehadiran karyawan dan kualitas karyawan dan tepat waktunya karyawan itu juga sangat dinilai di PT Otsuka.